Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Wow. Ini agak menarik begitu ya. Ini 3 lembaga survei yang raih rapor merah dari peneliti UI. Bayangkan begitu. Survei siapa mereka? Jelas ya, surveinya yang abal-abal yang kemudian dikelola oleh mereka untuk memenangkan salah satu capres. Siapa mereka? Publik akan tahu begitu. Saya beberkan begitu ya. Jadi saya rasa ngapain kita harus masih percaya terhadap survei-survei yang abal-abal yang kemudian sudah mendapatkan rapor merah begitu ya dari peneliti UI. Bayangkan begitu ya. Hanya survei saja begitu kan ya. Memang ini tergantung sponsornya siapa yang mau beli begitu. Dijadikan alat bisnis begitu ya. Ya, karena memang pada hakikatnya survei ke bawah itu ya membutuhkan biaya yang luar biasa, dan itu dari mana uangnya, kan begitu logikanya begitu. Jadi sangat disayangkan sekali begitu dapat rapor merah begitu kan ya, sehingga tidak memperbaiki citra yang ada di masyarakat ya. Dan bahkan apa sebenarnya ide yang kemudian ya orang begitu percaya terhadap lembaga survei begitu. Ya, seorang pemimpin itu kan seharusnya punya ide ya, bukan hanya jadi tim sukses atau menjadi cawe-cawe di situ kan, begitu logika kita begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini ya, kartu merah diberikan kepada SMRC ya, Saiful Mojani Research Center ya, indikator dan juaranya Carta Politika peneliti UI ya. Kunci kredibilitas lembaga survei adalah para penelitinya yang objektif, netral dan non partisipan ya. Otherwise rapor merah tak bisa dipercaya. Ini banyak sekali begitu ya, dan banyak pro dan kontra ya. Hal seperti inilah yang kemudian ngapain kita harus mempercayai dengan adanya survei-survei seperti itu kalau sudah dapat rapor merah begitu kan. Wah, di tahun 2017 toh ini banyak sekali ya junjungannya yang kemudian percaya terhadap survei-survei itu, akhirnya marah-marah begitu. Bayangkan, karena memang surveinya tidak kredibel dan sebagainya begitu ya. Bahkan ini ya, biasalah macam-macam alasan dan tuduhan bila jagoannya selalu kalah dalam survei ya. Tapi meski hanya polling yang bisa memberikan kemenangan pada calonnya si puja-puji, dasar kadrun. Ini banyak pro dan kontra begitu. Padahal itu sudah rapor merah begitu. Bayangkan begitu. Apakah ini masih mau percaya terhadap lembaga 3 survei itu begitu. Jadi artinya selama ini kalau kita melihat apa yang ada di tatanan masyarakat, orang begitu percaya terhadap itu. Padahal ya, dengan adanya rapor merah itu dianggap sebagai tidak kredibel dan tidak begitu dipercaya begitu kan. Begitu logika kita begitu. Ini lembaga survei dibangun oleh orang-orang yang pintar dan berpendidikan, tapi mengapa hasilnya sering ngapusi? Nah, banyak pro dan kontra begitu ya. Jadi artinya selama ini apa begitu kan? Walaupun dia orang-orang pintar, tapi ujung-ujungnya kan bisnis begitu kan? Siapa yang mau bayar begitu? Tergantung siapa sponsornya mereka begitu ya. Biarpun lembaga bayaran tapi lebar aja tuh kayak lapangan terbang, gue pikir pinter. Setuju, metode yang dipakai tidak kredibel ya, sampling tidak representatif ya, item kuesioner berikut pilihan jawaban tidak dilaporkan ke publik ya, berapa sampel yang menjawab yang dibuang dan berapa persen responden outliner, jadi seperti survei pesanan, betul begitu. Jadi saya masih teringat dengan adanya survei-survei seperti ini begitu. Saya dulu kalau masalah survei-survei ini saya lihat bahwa ya karena memang dibayar di satu sisi ya orang akan melihat lebih cepat begitu kan. Bu, biasanya kamu dukung siapa bu? Wah, dukung ini. Wah, setelah itu tidak ada begitu kan. Yang penting dia tahu dukung siapa begitu ya. Ya kalau memang di survei itu adalah di Jawa Tengah, bayangkan begitu ya, semuanya akan menang Pak Ganjar di situ. Bayangkan begitu ya. Bagaimana kalau di yang lain, di Aceh misalnya, di Riau begitu ya. Jadi artinya selama ini kalau memang itu 3 lembaga survei dapat rapor merah, wah ini kacau begitu ya. Bahkan ini memalukan sekali begitu ya. Karena dulu itu dianggap sebagai kredibel, tapi tahu-taunya sekarang ya tidak kredibel begitu. Bahkan ini Bupati Kapuas pakai uang hasil koruptor buat bayar lembaga survei Poltreking Indonesia dan Indikator Politik Indonesia ya. 3 survei inilah yang kemudian wah ini ngapain kita harus percaya itu. Tetapi mari kita baca lembaga beritanya, ini sangat menarik. Seperti ini. Ini beritanya ya, ini 3 lembaga survei yang raih rapor merah ya dari peneliti UI. Bayangkan ya ini. Dikutip dari republika.co.id Jakarta, setelah menerima hasil Relkon KPU ya DKI 1000 ya persen ya 100% ya, maaf ya. Soal Pilkada DKI 2017 terlihat jelas nama lembaga survei yang memberikan hasil sesuai metodologi dan mana lembaga survei titipan ya.
Peneliti Alumnus Visip Universitas Indonesia UI ya, Fitri Hari menjelaskan perlu dilakukan audit publik kepada lembaga survei yang hasil surveinya berbeda jauh dengan perhitungan KPU di DKI Jakarta. Bayangkan ya, semuanya survei-survei yang mengarah kepada Anies Baswedan bahwa Anies Baswedan gagal, kalah di situ begitu, jauh kalahnya begitu. Bayangkan begitu ya. Tetapi bagaimana dengan kondisi hari ini begitu kan? Kan ini 2017. Kondisi hari ini juga sama. Survei-survei yang kemudian memberikan stigma kepada Anies Baswedan bahwa Anies Baswedan kalah di surveinya padahal di polling itu menang begitu. Jadi begini, ini menyarankan agar lembaga survei itu perlu diberikan peringatan atau kartu merah oleh publik karena hasil buruk surveinya yang putaran kedua Pilkada DKI ya. Publik harus aktif menilai kinerja lembaga survei sehingga kedepannya lembaga survei lebih berhati-hati ya mempublikasi risetnya dan memperhatikan metodologinya. Bahkan menurut Fitri, evaluasi itu penting agar publik tidak hanya dijadikan objek oleh lembaga survei, publik juga harus menjadi subjek ya. Bahkan membangun tradisi ya mengkritik lembaga survei agar berhati-hati dengan publikasinya. Ia tidak mampu untuk dikritik bagaimanapun begitu kan. Karena pada hakikatnya dia punya asumsi berbeda begitu. Jadi apa yang selama ini dilakukan bisa hitung-hitungan terkait dengan adanya bisnis di situ atau dengan tawar-menawar di situ atau dengan sponsor, bisa saja terjadi begitu ya. Bahkan Fitri menggunakan kategori kartu merah untuk lembaga survei yang salah fatal ya. Kartu kuning lembaga ya survei yang tak mempublikasikan hasil surveinya padahal di putaran pertama mereka aktif ya. Kartu biru untuk lembaga survei yang berhasil menggambarkan realitas di pilkada. Bahkan kartu merah diberikan kepada SMRC ya, Saiful Mujani Research Center ya, indikator dan juaranya adalah Carta Politika. Jadi Carta Politika itu ngapain kita harus masih percaya seperti itu begitu? Mana mungkin begitu surveinya begitu kan ya. Lalu kemudian Carta Politika si Yunarto Wijaya yang kemudian dengan Pak Ganjar di situ begitu ya. Ya tidak mungkinlah untuk memenangkan Anies Baswedan di situ karena dia sudah bersama Pak Ganjar begitu. Videonya viral begitu. Bahkan dia menambahkan mengapa Carta Politika dianggap juara kartu merah ya, pasalnya Carta Politika menjadi satu-satunya lembaga yang menggambarkan Ahok ya sudah menyalip Anies. Kenyataannya 180 derajat dukungan Anies justru semakin meninggalkan Ahok. Ini menunjukkan bahwa apakah itu masih percaya terkait dengan itu ya. Orang-orang tidak begitu percaya terkait dengan lembaga-lembaga tiga survei itu begitu. Di Pilpres di 2024 juga sama begitu. Anies Baswedan dari lembaga-lembaga survei tidak pernah menang. Padahal 3 tahun yang lalu sudah merilis survei seperti itu. Bayangkan begitu. Padahal melihat realitasnya Anies Baswedan punya prestasi yang luar biasa dibandingkan dengan Pak Ganjar 2 periode begitu ya. Artinya apa? Artinya selama ini kalau kita melihat dari kalkulasi politiknya bahwa Ganjar jauh dibandingkan dengan dibandingkan dengan Anies Baswedan ya kalau dalam hitung-hitungan survei ya gitu ya. Tetapi kalau dalam hitung-hitungan prestasi ya mana mungkin Pak Ganjar mampu mengalahkan Anies Baswedan, kan begitu logikanya begitu. Jadi dari 3 tahun itu Anies Baswedan tidak pernah mampu mengalahkan Pak Ganjar dalam survei, tapi dalam polling ya kenyataannya bahwa Anies Baswedan menang telak di situ begitu. Jangan-jangan selama ini surveinya Anies Baswedan menang begitu kan dibandingkan dengan Pak Ganjar begitu ya. Karena mungkin terkait dengan sponsornya mereka, bertemu dengan mereka begitu ya. Akhirnya apa yang terjadi? Lah, seperti Carta Politika juga viral begitu ya ketika Pak Ganjar bertemu dengan si Carta ini begitu kan Yunarto Wijaya ini begitu kan saat diwawancarai oleh Najwa Shihab begitu di situ kalau nggak salah. Ini menunjukkan apa ya, kredibilitas dari 3 survei ini menunjukkan tidak perlu kita percaya. Walaupun muncul spekulasi inilah asumsi orang ya terserah karena inilah demokrasi kita yang harus kita hargai juga di satu sisi begitu kan. Tetapi publik sudah mengetahui bahwa hari ini lembaga-lembaga survei yang tidak kredibel yang abal-abal itu sudah ketahuan siapa mereka. Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel dari podcast rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.